Karena seperti saya bilang dulu, Solo ataupun area Lawu ini adalah peradaban manusia pertama yang namanya Meganthropus paleojavanicus, ya kan. Mega besar, Anthropus itu manusia, Paleojavanicus ras Java, ukurannya besar, manusia ukuran besar, ya kan. Ditemukan di Trinil, ya kan. Terus lebih muda lagi ya si Erectus. Jadi Erectus itu lebih muda dari Meganthropus, ya kan. Pithecanthropus Erectus, ya kan. Pithecanthropus manusia kera Erectus ya ditemukan di Trinil, di pesisir Bengawan Solo, di Ngawi bagian barat. Itu juga kaki gunung Lawu, ya kan. Terus Pithecanthropus mojokertensis yang ada di Gunung Penanggungan, dekat kaki gunung Penanggungan Mojokerto. Makanya di sana banyak situs juga, iya, kan gitu. Terus Pithecanthropus soloensis juga ditemukan di Bengawan Solo, kan. Terus lebih muda lagi Homo sapien itu kan manusia purba yang sudah cerdas, tingkat IQ-nya sudah berkembang gitu kan. Nah, Homo terbagi menjadi 3. Homo wajakensis ditemukan di daerah Wajak, kaki gunung Gunung Wilis, daerah Tulungagung, ya kan. Terus Homo soloensis di Solo lagi ditemukan di Bengawan Solo, kan. Terus Sangiran itu, iya. Terus yang ketiga dari Homo itu Homo floresiensis ditemukan di Nusa Tenggara Timur, di Flores. Tuh. Dulu kan antara Nusa Tenggara Timur, Lombok, Bali, Jawa, Sumatera itu kan gandeng, jadi satu daratan. Makanya kan jadi itu kan nanti peradaban dunia itu ada yang namanya sistem 5 benua. Sistem 5 benua itu maksudnya bagaimana, Mas? Bisa dijelaskan sedikit, Mas? Sistem 5 benua itu ya di dunia ini ada 5 ras, ya. 5 ras itu kan ras Asia. Asia itu pusatnya ya di Jawa ini, ya kan. Iya. Pertama, jadi orang Asia itu ini orang Jawa. Itu orang Asia, luarnya orang Jawa. Iya. Jangan-jangan dunia juga iya, Mas. Terus ras Afrika juga sendiri gitu. Terus ras Eropa di Britania, Inggris, itu leluhurnya orang Eropa. Ras Amerika Dominika, dia ada Dominika itu leluhur orang Amerika. Cina dewe meneh di Tiongkok, leluhurnya orang Cina kan. Makanya kan dari apa jenenge Eropa secara fisiknya beda, lebih ke merah-merahan, ya kan. Kalau Amerika lebih ke kuning-kuningan, ya kan. Kalau Jawa lebih sawo matang, kalau Afrika lebih gelap, kalau Cina lebih sipit, kan beda. Makanya itu. Nah, India itu adalah imigrasi dari Jawa yang berkolaborasi dengan ras Afrika, akhirnya bentuknya. Makanya orang India kan setengah Indonesia, setengah Asia, setengah Afrika, ya kan? Ya. Misalkan ada orang India yang putih, itu sudah ada pencampuran dari ras Eropa. Kan dulu itu kan masih banyak daratan yang belum terpisah-pisah oleh lautan. Dan dulu hidupnya itu imigrasi, modelnya berpindah-pindah tempat. Terus belum nanti kan karena
bencana alam itu banyak berterbaran, ras-ras itu menyebar karena pengaruh gejolak alam. Karena apa? Jadi fase-fase yang kayak pergantian peradaban itu sudah berkali-kali. Nah gitu. Jadi manusia purba mengalami evolusi geger ya. Jadi perubahan zaman ini sekarang sudah ke-9. 9 itu periode itu zamannya Lemuria. Iya, iya. Nah kita itu sudah pergantian zaman menuju yang ke-10. Makanya di dalam istilah Hindu ada yang namanya setiap ada perubahan alam itu diturunkan sang pemelihara yang namanya avatar, awatara Wisnu, itu dewa pemelihara. Makanya kan dewa yang pertama itu ikan, karena dulunya belum ada manusia, hanya dulu pertama itu kan hewan-hewan air dulu sebelum hewan darat. Dan terus babi, ya, disimbolis awatara Wisnu disimbolkan sifat bentuk babi yang ini. Itu yang namanya hewan darat. Jadi sifat keangkaran, maksudnya kehancuran alam itu juga tidak terjadi pada zaman manusia ini, zaman hewan itu juga pernah terjadi. Terus makanya narasinya awatara Wisnu itu setengah manusia setengah hewan. Itu digambarkan kenapa singa simbol kebijaksanaan, juga sifat mempunyai sifat kasih, ya artinya kebijaksanaan itu tadi. Nah dulu manusia itu juga peradaban dulu juga ada yang sifatnya setengah manusia setengah hewan. Nah itu makanya pergantian peradaban ini sudah dulu berarti di zamannya Lemuria dan Atlantis itu sudah pergantian yang ke-9 dan ke-10 yang ini. Berarti kita termasuk generasi yang ke-10 terakhir dari peradaban itu. Dan nanti Gusti Allah nyetak apa meneh kita bukan urusan kita ya. Betul. Kita berpikirnya sekarang zaman kita aja. Itu awat, makanya yang diarani kalki awatara ya kuwi Mas. Awatara Wisnu yang ke-10 itu yang terakhir. Mula diarani Anoman gitu Mas. Anoman itu kan di dalam kisah pewayangan itu kan melambangkan itu pertama berdirinya peradaban manusia dan mati ini Anoman ini nganti sampai peradaban manusia. Jadi kalau di dalam pewayangan ini Anoman gak bisa mati Mas. mati ini entek peradaban manusia. Istilahnya Anoman Maneges ya. Mayangkoro itu menemui sang yang menang, ya kan, bertanya, saya hidup sudah berkian-kian abad kan gitu kan wayang itu kan si lokal sebenarnya yang makanya wayang di asini ki mengguli hitak kan bisa menceritakan awal kehidupan sampai akhir kehidupan peradaban manusia. Wayang itu menceritakan, nah itu luar biasa leluhur kita itu ngerti sak durunge narasi gawe wayang. Nah Anoman itu menghadap sang yang menang, bertanya Maneges, kapan Anoman bilang saya itu hidup sudah bertahun-tahun abadnya gitu kan, berabad-abad gitu kan. Nah Anoman tanya sama sang yang menang kapan titik lancinya, istilahnya mendekati kematiannya gitu kan. Nah sang yang menang itu bilang, nek orang Jawa bilang kalau di pewayangan sok titik lancine mongso yang wis entek titik lancine kan ibaratnya akhir hayatnya itu yang wis ana tandha Pandhawa kaping 6. Pandhawa kaping 6 itu maksudnya bagaimana Mas? Nah Pandhawa kaping 6 itu kesatuan dari Pandhawa yang sifatnya 5. Oh. Nah 5 ini apa toh Mas?
4 sifat Ibu Pertiwi, 1 sifat Bapak Angkasa. Kan aku itu artinya. Iya, iya. Kenapa dianggap 4 sifat Ibu Pertiwi? Banyu, angin, lemah, geni, air, angin, tanah, api. Itu sifat Ibu Pertiwi. Betul. Nah, yang Bapak Angkasa sifatnya putih cahaya. Nek diarani Nur Cahya. Atau nek basa Nasrani niki Roh Kudus. Gamane ngono. Mula diarani Puntadewa getih putih. Ya kan? Lah, Bima, Arjuna, Nakula dan Sadewa itu 4 sifat dari api. Bima kan lah titisannya Bathara Bayu. Iya. Bathara Bayu itu manifestasi dari oksigen atau angin. Nah itu. Arjuna titisannya Bathara Indra, manifestasi dari air tawar, air kan. Terus Nakula Sadewa manifestasi dari Bathara Aswan dan Aswin, sifatnya tanah dan api. Nah, pas teman. Nah, dari pencampuran 4 sifat Pertiwi ini 4 sifatnya. Bapak Angkasa itu Puntadewa. Nah, Pandhawa kaping 6 itu kesatuan dari 5 sifat ini menjadi satu manunggal. Akhirnya manjing ono sifat sidarani parikesit. Nah, nono. Banyak yang itu yang dinamakan sing lagi viral Satrio Piningit itu. Nah, itu loh. Saya jelaskan masalah Satrio Piningit ya. Nah, Satrio Piningit itu bisa diartikan secara umum. Juga bisa diartikan secara khusus. Iya. Nah, yang namanya Satrio akhir zaman ini ada 4 sifat dari atau jenis Cokro Wahyu Cokroningrat. Wahyu Cokroningrat. Nah, Wahyu Cokroningrat. Itu pengertian Satrio Piningit dalam artian umum apa khususnya? Nah, nanti saya jelaskan. Oke, siap. Monggo. Nah, di dalam pewayangan itu ada yang namanya Wahyu Cokroningrat, itu ada 3 yang menerima itu Wahyu Cokroningrat. Semuanya menerima Wahyu Cokroningrat. Cokro itu kan sifatnya putaran zaman, ya, yang selalu berulang-ulang. Ningrat itu sifatnya Hamemayu Hayuning Bawana. Nah, sifatnya itu untuk kesejahteraan, untuk pemeliharaan, agar bumi ini lestari kembali gitu loh sifatnya. Yang diberikan wewenang untuk melestarikan alam kembali kepada kemurniannya. Itu yang namanya Cokroningrat, ya, roda putaran kehidupan, ruang dan waktu. Nah, itu dibagi 3 wahyu. 1 yang menerima adalah Wahyu Kasatriyan. Wahyu Kasatriyan itu di dalam pewayangan yang menerima adalah Bima. Bima itu titisannya Bathara Bayu, yang sifatnya oksigen atau angin. Lah, angin itu sifatnya menempati segala ruang, yang sifatnya global, ya. Nah, sifatnya global ini artinya banyak. Sing diarani Satrio Piningit lebih dari 1. Itu Satrio Piningit. Nah, itu arti secara khusus loh ya. Kedua, Wahyu Katentreman. Wahyu Katentreman diterima oleh Krishna dan Semar. Krishna berperan sebagai seorang ratu, Semar berperan sebagai kaula alit, ya kan. Kedua-duanya memberikan pengayoman katentreman. Yang ratu ini sifatnya dadi dalang, yang satunya sifatnya dadi bendo apa jenenge pamomong. Misalnya ini ada Pandawa ini lagi ada apa, dia konsultasinya sama Semar, juga konsultasinya sama Kresna, kan Bathara Kresna. Itu Wahyu Katentreman.
sifatnya memberikan ketenteraman, pengayom, membimbing, sifatnya pembimbing. Mandito, sebagaikan seorang pandito, idarani satrio pinandito itu. Nah, yang ketiga itu adalah Wahyu Pulung Ratu. Nah, Wahyu Pulung Ratu itu diterima oleh Arjuna yang diturunkan pada cucunya yang namanya Parikesit. Mula sifatnya banyu kelak manitis ya, genetika nih mengalir nih putune. Lah sing nampa Wahyu Pulung Ratu ki Arjuna nurun ning Parikesit. Itu hakikat yang secara khusus. Nek diartikan secara umum ya iso wae diarani kabeh diarani satria piningit. Ya iso kita menginginkan yang sesuatu yang terpinggir menjadi tercerahkan. Ya toh. Ratu adil iso diarani apa, kita bisa memberikan keadilan di dalam diri kita, mikro dan makro, ya bener kan, no. Tapi di dalam pewayangan itu juga ada konsep atau yang namanya pengetahuan yang diartikan Wahyu Cokroning tadi ya, yang sifatnya banyak itu satrio pinilih itu tadi, yang sifatnya wahyu kasatrian ya diberikan oleh Bima tuh. Nah, dari ketiga ini, dari Wahyu Pinilih, Wahyu Katentreman, Wahyu Pulung Ratu, itu sifatnya memberikan pemeliharaan untuk alam semesta ini, diberikan tugas untuk memelihara.